pelaksanaan seleksi kalau memang diizinkan oleh gugus tugas, maka pelaksanaan seleksi ini tentu akan sedikit lebih dengan persyaratan-persyaratan yang lebih berat dibandingkan tahun lalu. Nah, beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan adalah ada persyaratan-persyaratan yang nanti akan dikeluarkan oleh instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Direktur dan tim yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa sharing bagaimana kita melaksanakan seleksi calon aparatur sipil negara di tengah-tengah pandemi ini. Saya izinkan untuk share materi sebagaimana yang sudah saya coba siapkan terkait dengan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara di 2021 di masa pandemi COVID-19 ini. Di masa pandemi ini tentu kita menerapkan seleksi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Apalagi ke depan, terutama dengan bermutasinya virus COVID-19 menjadi sekarang yang seri D, virus Delta, maka tentu penerapan protokol kesehatan ini akan menjadi lebih ketat lagi ke depan. Karena tingkat penularannya yang luar biasa cepat dan luar biasa tinggi. Dan itu yang kita rasakan dalam beberapa minggu terakhir ini, itu sebabnya kenapa kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan awalnya PPKM darurat, kemudian PPKM level 4, yang tentu saja level 4 adalah level yang sudah mengkhawatirkan. Nah, kami sebagaimana arahan Bapak Kepala tentu tidak menginginkan seleksi calon aparatur sipil negara ini kemudian menjadi klaster baru di dalam penularan COVID-19. Karena akan sia-sia apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan kita menerapkan PPKM, kemudian kita di lockdown, bekerja dari rumah, aktivitas ekonomi kemudian juga relatif tidak berjalan karena ada pembatasan dalam hal ini, maka BKN tentu tidak menginginkan seleksi ini kemudian menimbulkan klaster baru di dalam penularannya. Untuk itu tentu penerapan protokol kesehatan yang ketat, kalau nanti kita setelah berkomunikasi dengan teman-teman di BNPB maupun dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan dan Kepolisian, maka pelaksanaan seleksi kalau memang diizinkan oleh gugus tugas, maka pelaksanaan seleksi ini tentu akan sedikit lebih dengan persyaratan-persyaratan yang lebih berat dibandingkan tahun lalu. Ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kita bersama, dan saya tentu yakin betul teman-teman semua, Bapak Ibu di instansi di daerah, BKD, BKPSDM, ataupun BKPP tentu juga sangat ingin bahwa pelaksanaan seleksi ini tidak menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID ini. Dan kita sangat komit untuk melakukan itu. Nah, beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan adalah ada persyaratan-persyaratan yang nanti akan dikeluarkan oleh instansi, terutama terkait dengan mobilitas orang. Sekarang pemerintah sudah menerapkan aturan yang sangat ketat terkait dengan mobilitas orang, apakah itu menggunakan jasa udara ataupun jasa laut ataupun transportasi darat. Nah, mobilitas ini harus betul-betul menjadi perhatian. Persyaratan-persyaratan pada saat seseorang melakukan mobilitas dari satu lokasi ke lokasi lain, itu betul-betul harus menjadi perhatian kita bersama. Dan yang kedua adalah di titik-titik lokasi harus dipastikan betul bahwa peserta pada saat kedatangan itu betul-betul harus menggunakan masker. Dan arahan WHO belakangan ini, termasuk juga dari teman-teman di tim gugus tugas, penggunaan masker sangat disarankan untuk menggunakan dua lapis, yaitu kombinasi antara masker kesehatan dengan masker kain. Karena dengan menggunakan masker yang dua lapis itu tingkat penularannya akan lebih pencegahan terkait dengan potensi penularannya akan jauh lebih baik. Jadi ini yang nanti kalau pada saat kita SKB 2020 yang lalu kita hanya menyarankan menggunakan masker satu lapis,
maka ke depan pelaksanaan kalau ini diizinkan oleh teman-teman di gugus tugas, maka penggunaan masker 2 lapis harus kita dorong secara bersama-sama sehingga tidak menjadikan klaster baru di dalam penularan COVID-19 untuk pelaksanaan seleksi ini. Kemudian menurunkan peserta itu harus di drop area dan di drop off area, dan kemudian tidak boleh menunggu di ruangan di tempat yang menurunkan. Jadi peserta hanya diantar kemudian ditinggal. Nanti kalau sudah selesai waktunya lebih kurang sekitar 1 jam 40 menit. Nanti setelah selesai silakan dijemput kembali peserta-peserta yang apakah itu anak atau keponakan kita yang mengikuti seleksi. Semua hasil seleksi juga sudah kami siapkan, tidak lagi disiapkan di ruang tunggu, tapi Bapak Ibu bisa memonitor melalui streaming YouTube yang bisa diakses oleh seluruh dimanapun Bapak Ibu berada, sepanjang Bapak Ibu memiliki akses terhadap internet. Dan tahun ini kami juga sudah menyiapkan juga dalam bentuk sertifikasi, jadi sertifikasi hasil seleksi. Kemudian ada pengecekan suhu badan, ini adalah yang juga sudah kita terapkan di tahun lalu. Ada pengecekan kelengkapan dokumen, ini juga semua menggunakan sistem sekarang. Jadi tidak lagi ada menggunakan yang dalam bentuk fisik. Jadi semua mulai dari tingkat kehadiran, pemeriksaan kehadiran, semua menggunakan scanning QR code yang ada di dalam kartu peserta ujian, dan semua menggunakan aplikasi. Seperti kalau kita masuk ke check-in atau di bandara misalnya, kalau mau melakukan perjalanan dengan pesawat udara. Kemudian pemberian PIN registrasi kepada peserta, kemudian proses alur masuk ruang ujian, menunggu di ruang steril sampai dengan keluar dari ruang ujian itu harus diatur agar tidak terjadi papasan antara peserta yang sudah selesai dengan peserta yang baru akan masuk, sehingga dengan menghindari memberikan jalur yang berbeda antara jalur masuk dengan jalur keluar, itu akan membuat mengurangi potensi adanya penularan COVID-19 antar peserta. Ini tadi saya ceritakan, kita sudah menyediakan juga fasilitas live streaming untuk hasil seleksi dari seluruh peserta. Jadi Bapak Ibu keluarga misalnya kalau ada anak keponakannya bisa memonitor hasil seleksinya dari rumah, atau juga bisa memonitor dari HP-nya masing-masing dengan masuk ke streaming YouTube-nya BKN, kanal YouTube resminya BKN, untuk kemudian untuk mengikuti berapa skor yang diperoleh oleh anak atau keponakan Bapak Ibu. Dan para peserta juga sekarang tidak perlu lagi kemudian kalau mau mencatat hasil skornya juga bisa, tetapi juga sudah bisa langsung mencetak skor hasil SKD-nya dengan menggunakan sertifikasi digital. Sistemnya juga sudah kami siapkan. Kemarin juga waktu kita pelaksanaan seleksi kompetensi dasar pendidikan kedinasan, ini juga sudah diterapkan. Jadi mereka sekarang juga sudah memiliki sertifikat digital untuk pelaksanaan hasil dari setiap seleksi yang mereka lakukan. Sistem seleksi mulai dari registrasi sampai dengan sistem login, kami kemudian juga melakukan penyempurnaan terhadap sistem, di mana menggunakan face recognition sekarang. Jadi ini adalah bertujuan untuk meminimalisir terjadinya atau potensi kecurangan penggunaan calo. Jadi face recognition ini kalau orang yang mengikuti seleksi, jadi ada 2 tahapan di face recognition yang kita gunakan. Yang pertama adalah pada saat peserta melakukan presensi dan registrasi, nanti akan dicocokkan wajahnya dari 3 foto, foto yang mereka masing-masing peserta sudah upload ke dalam database. Kemudian face recognition yang kedua adalah pada saat mereka akan login ke dalam sistem CAT-nya sendiri. Kalau orang yang login ke sistem CAT-nya kemudian tidak terdeteksi wajahnya, maka sangat berpotensi besar dicurigai adalah yang bersangkutan calo ujian. Ini yang kami lakukan penjemputan di dalam sistem. Jadi mohon betul bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang anaknya ikut seleksi ujian, silakan diingatkan betul, hati-hati betul, karena begitu mereka terdeteksi bukan yang bersangkutan, maka automatically mereka akan gugur
dan tidak mengikuti sebagai peserta seleksi calon aparatur sipil negara. Karena sistem kemudian akan mendetek mereka apakah betul yang bersangkutan atau tidak. Yang kedua, selama pelaksanaan seleksi, karena sistem sudah ada kewajiban dari setiap PC station dengan menggunakan webcam kamera, maka sepanjang pelaksanaan seleksi, sistem akan memotret wajah peserta. Jadi ini adalah untuk log activity. Kalau suatu saat ada peserta yang kemudian menyatakan ketidakpuasannya, dan kami bisa melihat apakah data-data yang peserta yang mengikuti seleksi tadi adalah betul yang bersangkutan, mulai dari yang mereka login sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan seleksi. Nah, potret wajah peserta itu akan dilakukan secara acak oleh sistem. Jadi dilakukan secara random pada menit-menit tertentu tanpa kemudian harus mengganggu peserta yang bersangkutan. Mereka tidak akan pernah tahu menit keberapa dia wajahnya dipotret oleh sistem sebagai log activity selama pelaksanaan seleksi ini. Ini juga kami lakukan penyempurnaan sehingga kalau ada kekhawatiran seseorang kemudian di tengah jalan sistemnya dihack, maka kita akan bisa membuka log activity-nya apakah yang bersangkutan betul ada hacking sistem di tengah jalan atau tidak. Dan ini insya Allah kemarin sudah bisa kita lakukan dan kita detect dengan baik, dan semua record pelaksanaan seleksi itu tercatat dengan baik. Jadi ini yang kemudian selalu kami gunakan sebagai bahan kalau ada peserta yang kemudian di kemudian hari melakukan gugatan pada kita. Ini adalah pelaksanaan seleksi dengan protokol COVID-19 yang ketat. Ini adalah potret-potretnya saja yang kami gambarkan. Jadi kalau bagi teman-teman setiap selesai pelaksanaan seleksi itu ruangan dan seluruh perangkat yang digunakan harus kemudian disterilkan. Karena kita tidak tahu apakah yang bersangkutan kemudian yang mengikuti seleksi yang pertama yang sebelumnya terinfeksi COVID atau tidak. Nah, sterilisasi ini menjadi wajib, perlu menjadi perhatian Bapak Ibu semua di antara setiap perubahan sesi. Kalau tahun lalu saya masih melihat beberapa titik lokasi yang proses sterilisasinya tidak terlalu ketat. Nah, karena tahun ini ada COVID virus dengan yang lebih ganas, saya berharap pelaksanaan sterilisasi ruangan ini harus betul-betul dilaksanakan secara ketat dan konsisten, sehingga kita betul-betul bisa meminimalisir proses penyebaran itu. Pak, waktunya 5 menit lagi Bapak Deputi. Siap Pak Direktur. Terima kasih Pak. Ini adalah teman-teman disabilitas yang kemarin mengikuti seleksi, dan ini adalah pelaksanaan seleksi di luar negeri, di titik lokasi luar negeri, yang kami kemudian bisa memonitor, walaupun BKN tidak harus berangkat ke luar negeri, tapi kita bisa memonitor pelaksanaan seleksi melalui fasilitas Zoom, dan setiap titik lokasi bisa kita monitor apakah ada terjadi kecurangan atau tidak. Kemudian ini adalah peserta yang kemarin terkonfirmasi positif COVID-19. Ini juga perlu Bapak Ibu di setiap titik lokasi menyediakan. Jadi kalau yang bersangkutan misalnya dia dari awal sudah tidak terkonfirmasi, kalau dia dari awal sudah menyatakan terkonfirmasi COVID-19, maka yang bersangkutan nanti akan dijadwal ulang pelaksanaannya di akhir sesi pelaksanaan kegiatan di titik lokasi itu. Tetapi kalau mereka hanya bersuhu badan di antara di atas 37,3 tetapi tidak terkonfirmasi positif COVID, maka tetap saja disediakan ruangan yang berbeda dari peserta yang lain. Jadi ini yang juga tetap perlu disediakan sehingga kita betul-betul tidak meminimalisir betul potensi penyebaran COVID-19 ini. Itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan Pak Direktur, dan saya berharap betul bahwa pelaksanaan seleksi 2020 ini bisa kita tetap laksanakan sesuai dengan jadwal, sesuai yang sudah diedarkan oleh atau ditandatangani oleh Pak Kepala BKN, dan mudah-mudahan pelaksanaan seleksi ini kemudian tidak menjadikan klaster baru di dalam penyebaran COVID-19.